Halo, ketemu lagi di Kongko bareng SMSI. Kongsi kali ini ada di salah satu rumah produksi kopi yang sudah cukup lama beroperasi di Bandar Lampung. Langsung saja kita ketemu sama ownernya, Bang Masrum loh ya. Biasanya dipanggil siapa nih Bang? Bang Uloh nggak apa? Bang Uloh. Iya. Bang Uloh gimana nih bulan puasa? Alhamdulillah sehat, masih lancar. Nih di depan kita udah ada nih beberapa produk hasil produksi Bang ya. Iya. Kita ada 4 varian Bang ya. Varian, 4 varian. Ada premium apa nih Bang? Yang gold, lanang sama yang arabica. Ini biji kopi Bang ya. Iya. Ya, nanti yang dipasarin book sebenarnya. Ini sampel aja. Oh, iya. Apa Bang bedanya Bang? Yang pertama yang premium ini dari bahannya. Jadi bahannya dari yang grade-nya, grade yang biasa. Terus kalau misalnya yang gold itu yang petik merah. Terus yang lanang itu biji kopi lanang yang dipilih satu-satu. Yang biji terus, satu deh ya? Iya, biji tunggal. Terus yang arabica jadi biji kopi arabica. Kalau di Lampung ini kalau belum ngopi belum Lampung. Belum ke Lampung. Bukan orang Lampung ya? Iya, bukan orang Lampung belum ngopi. Apalagi kopi-kopi robusta. Iya. Di Lampung robusta ya. Lampung robusta paling banyak robusta. Arabica ada, cuman lagi dikembangin belum terlalu banyak. Iya. Di daerah Lampung Barat masih belum banyak. Harganya juga masih tinggi. Iya benar. Emang lagi tinggi lah, bukan masih tinggi. Bener. Karena beberapa tahun terakhir kayaknya lagi naik Bang. Iya. Dari tahun terakhir ya. Sekitar 2 tahunan kayaknya. 2 tahunan udah malah. Kalau untuk petani yang alhamdulillah mereka terangkat dengan harga kopi yang sekarang ini kan, jadi mereka lagi bahagia lah. Oke Bang, kopi Naire ini Bang ya? Ya, kopi Naire ini kalau kita sendiri mulai dari kapan nih Bang? Mulai bisnis? Aku mulai itu dari sekitar 2018. Sebenarnya sih start nyoba-nyoba itu dari 2017 karena mulai pensiun dini kan dulu, kerja di perusahaan swasta. Pensiun dini, terus nyoba-nyoba buka usaha, apa yang cocok ini kayaknya yang mudah nih kopi. Okay. Karena kan skill dari perusahaan kan belum ada kita kan, karena dulu di perbankan kan. Kalau misalnya perbankan tuh pas keluar kan kita belum ada skill. Kalau misalnya dulu kerja karyawan restoran sih masih mending kan, keluar bisa jadi bisa masak. Nah, kalau di bank bingung kan skill apa, akhirnya yang seharian. Apalagi yang agak mudah ini langsung aja kayaknya kopi nih gitu, jadi prosesnya nggak terlalu sulit gitu kan. Terus dari 2018 udah mulai kita coba-coba bikin produk, bikin brand, sambil jalan seterusnya sambil kita ikut-ikut pembinaan dari dinas-dinas gitu. Berarti memang pas dulu resign itu belum ada ini Bang? Gambaran? Belum nekat bener. Nekat bener mau mulai ini. Saya aja dari kemarin nggak sampai tuh. Cuman katanya kan kata motivator itu harus berani kan, dicoba aja berani. Iya, karena usaha itu bukan cuma soal modal, soal mental. Mental juga benar. Iya. Nah ide kopi, kata abang kan tadi nyarinya yang mudah. Idenya dari mana tuh Bang? Apa sebelumnya pas nyari itu ikut pelatihan atau lihat temen atau kayak mana? Nah, karena kalau dulu dari pas kerja sih, dari mulai kerja itu emang suka ngopi kan. Karena kan dulu kerja kan keliling-keliling Lampung juga ditugasinya kan. Jadi di daerah itu nyobain kopi-kopi macam-macam di daerah itu. Nah dari situ mulai suka ngopi. Nah, selesai usaha ya kenapa nggak ini aja lah, tekunin lah ini aja suka kopi ini gitu. Pas kita resign umur berapa Bang? Masih umur sekitar berarti sekarang 40 dikurang 2017 kurang 8 tahun ya? Kurang 8 tahun. Jadi sekitar 34-an ya? 34. Masih cukup muda lah ya. Pensiun dini. Iya, pensiun dini banget itu. Iya. Kenapa Bang mutusin pensiun dulu? Kerja itu dari 2008 aku kan, jadi hampir 10 tahun kan. Ya pokoknya hitungannya pas 10 tahun kan dapat penghargaan 10 tahunan. Nah jadi kerasa jenuh gitu kan. Terus ya sama istri akhirnya diskusi gimana kita ini ya buka usaha, kita coba. Dukungan istri itu Bang. Dukungan istri. Yang mantap. Pensiun dirinya barengan juga. Oh pensiun juga? Iya. Istri juga sama juga di
di bank juga kan. Di bank yang sama atau beda? Sama bank. Oh, di bank yang sama. Jadi aku bulan Desember, istri bulan Januari, salah satu bulan dia pensiun dini. Kompak bener nih suami istri. Nah bang, nah awal-awal di 2018 tuh kayak mana tuh bang kita mulainya? Awal-awalnya bingung pertama, karena kan emang nggak tahu kan kita. Yeah. Jadi sering browsing dulu kan apa aja sih kalau bikin produk. Ternyata harus punya izin. Nah, izinnya itu salah satunya PIRT kan. Nah, aku cari informasi lah. PIRT ini bikinnya seperti apa. Akhirnya disuruh ke dinas kesehatan kan. Oh, iya. Daftar untuk sana. Nah, sampai dinas kesehatan, aku tanya prosesnya seperti apa, dikasih tahu sama mereka kan. Ini belum bikin Oh produk ya, Bang? sorry bukan sudah udah. Tapi masih sedikit. Iya. Cuma kan sedikit aku pikir harus taat nih, harus perizinan harus dilengkapin gitu kan, biar jualannya juga enak. Aku datang ke dinas ini dong, dinas PTSP ya, satu pintu ya. Di sana dikasih syarat-syaratnya, terus langsung disuruh ikut ke pelatihan keamanan pangan di dinas kesehatan. Nah, dari dinas kesehatan itu mulai kita dikumpulin. Nah, dari situ ketemu komunitas UKM-nya di situ. Oh. Jadi mulai berkembangnya dari situ. Baru dari situ ketemu teman-teman yang lain, jejaring pelatihan. Nah, betul. Tadinya nggak tahu sama sekali. Berarti emang awalnya sendirian banget bang? Sendirian banget. Nggak ada kawan yang sama gitu? Nggak ada. Kan dari nol banget. Nah, produksinya kayak mana bang di awal-awal bang? Di awal-awal aku coba, karena kan dapat pesangon dari pensiun dini kan, jadi aku coba beli alat-alat kadarnya gitu kan. Karena mau beli yang bagus sayang juga, takutnya nggak jalan nih. Beli yang biasa-biasa dulu deh alatnya, kayak mesin roasting yang semi otomatis ya kan. Aku beli online waktu itu, belinya di Surabaya kalau nggak salah. Karena memang nggak tahu kan sebelumnya di sini ada segala macam jual. Nggak tahu. Karena makanya sih belum ada juga kayaknya di Lampung sekitar tahun gitu. Mereka rata-rata kayaknya yang ada itu bikin custom sendiri. Iya, bikin sendiri. Jadi aku cari di internet, aku dapat dari Surabaya, kirim ke sini. Nah, mulai dari situ sih. Roasting. Roasting. Berarti memang dari awal udah produksi dari awal sendiri gitu ya? Iya, dari awal sendiri. Awalnya otodidak juga. Apa resep-resepnya kan? Oh iya juga benar. Cara teknik roastingnya otodidak juga, ngeliatin di tutorial gitu. Iya, karena yang kayak saya tanya di offline tadi bang ya, ada kadang banyak dibawain dari kampung kan rasanya kayak gosong gitu kan. Iya. Jadi memang sempet ada tekniknya bang. Awal-awal kayak gitu, gosong berapa kali. Try and errornya. Jadi uji cobanya itu banyak juga gagalnya gitu, awalnya. Oh banyak gagalnya bang. Sempet ini nggak bang? Nyerah? Aduh susah amat nih gitu. Alhamdulillah. Selalu motivasi terus gitu kan. Karena kan memang harus gitu, karena istri juga kan udah nggak kerja lagi, aku juga udah pure usaha ini, jadi mau nggak mau harus berjuang terus gitu. Semangat ini harus dicontoh ya. Betul. Semangat terus. Karena kadang kan banyak sih bang ya udah mulai nih kan, giliran ketemu sulitnya langsung aduh nyerah lah gitu, nyari yang lain lagi, jadi akhirnya belum sampai titik sukses ganti lagi. Iya. Ini semangatnya Bang Ulan pantas nih contohnya. Harus semangat, semua pengusaha harus semangat ya. Karena berjuang untuk diri sendiri dan keluarga ya kan. Apalagi udah keluarga Bang. Benar. Nah selanjutnya kayak mana tuh Bang? Ikut-ikut pelatihan apa aja Bang kita ikutin? Pelatihan alhamdulillah sudah banyak, sudah beberapa tahun ikutin terus. Awalnya dari ikut sertifikasi keamanan pangan itu kan, jadi dibuatin grup sama dari dinas kesehatan sama UKM. Nah dari situ kita mulai berkembang, saling kenal, terus masuk ke dinas yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah waktu itu yang intens banget itu dari dinas perindustrian, dan dinas koperasi. Jadi masuk di dua dinas itu, kita ikut pelatihan dari macam-macam, dari masalah produk, terus itu pengembangan produk, marketing, dan juga untuk operasional keuangan segala macam. Nanti diajarin mereka di pelatihan itu diajarin semua. Lengkap benar banyak pelatihan. Alhamdulillah udah lengkap. Jadi sekarang mungkin yang UKM yang baru udah yang giliran gantian. Iya benar. Biar tumbuh terus. Iya. Kalau yang udah lama-lama kayaknya udah cukup dulu. Tinggal harusnya ngajarin Bang. Iya, insyaallah.
tinggal pengembangannya aja kan. Nah bang, ini kan kita ada 4 varian nih bang. Nah ini dari awal udah 4 varian atau yang mana bang? Dari awal pertama satu dulu. Pertama yang premium dulu. Yang premium ya? Yang Jadi, premium mana? Ini bang? Iya. Yang pertama premium, terus setelah ikut pelatihan harus ada sertifikasi produknya lagi. Ya. Jadi kalau bisa sih ada beberapa macam. Jadi ada bisa konsumen tuh milih, ada pilihan gitu kan. Jadi sempat juga bikin dulu kopi lemon, pernah juga. Gak jalan, gagal. Gagalnya kenapa tuh? Apa kurang disukai? Kurang minat. Karena kan rata-rata pecinta kopi itu ya mereka rata-rata yang sukanya murni kan. Nah, paling kalaupun yang suka campur creamer sama gula. Kalau yang agak lain-lain itu pada waktu itu awal-awal itu mereka masih belum familiar banget gitu kan. Paling dulu masih ada kayaknya teh palingan teh lemon, teh apple gitu kan. Masih masuk. Nah, tapi kalau kopi ya dia jatuhnya kalau robusta kemana aku coba pakai lemon itu dia lebih asam banget, nambah asam banget. Nambah asam. Sebenarnya di luar negeri ada mereka minum kopi dicampur lemon. Gitu. Di sini kayaknya enggak. Kalau teh memang kan tambah seger ya. Iya, tambah seger. Kasih asam tambah seger. Akhirnya itu produk nggak jalan. Terus setelah itu kita coba yang buka yang petik merah nih karena waktu itu kafe pada minta kan awal-awal itu kita coba dia yang petik merah. Petik merah ini gold ini bang ya? Iya yang gold. Terus setelah jalan lagi baru yang lanang nih permintaannya kayaknya lumayan juga gitu kan. Karena memang dia rasanya kafeinnya lebih tinggi dia dari yang biasa. Karena kan dia satu buah itu 1 biji kan. Jadi nutrisinya ke buah itu semua deh. Nggak kebagi 2 dia kan. Nah di situ dia terutama yang pecinta kopi banget yang suka kopi kental, terus itu yang rasa kafenya tinggi, nah itu cocok dengan kopi lanang. Itu memang stronger emang lanang. Saya pernah minum sore, malamnya nggak bisa tidur. Kalau bisa tidur, mikirin apa itu? Tadi pikir-pikir, habis minum kopi lanang pas sore. Padahal biasanya saya minum kopi, ya kalau malam ngantuk tidur aja. Mantep emang kopi lanang. Tapi kalau untuk yang biasa saya sukanya yang petik merah bang. Petik merah ya. Karena dia agak manis rasanya. Benar. Gula sedikit aja udah enak ya. Manis. Jadi petik merah juga ada beberapa macam sebenarnya dari pengolahan awalnya, dari di hulunya. Ada yang natural, ada yang full wash, ada yang honey ya kan. Itu dibagi macam-macam juga. Gitu. Tapi kalau untuk kita sedapatnya kalau yang petik merahnya. Gitu. Dapat yang honey, tapi rata-rata yang natural proses. Bedanya apa itu bang? Dari rasanya sih kalau misalnya di compare langsung dia kerasa bedanya, tapi kalau misalnya kita jarang-jarang minumnya terus memang susah ngebedainnya. Ya kalau yang honey lebih agak manis-manis sedikit itu seperti itu. Jadi agak lebih banyak manis-manisnya. Karena kan dia agak difermentasi dari kulit harinya yang merahnya itu. Manisnya ngeresep ya kan. Gitu. Jadi kadang nggak pakai gula aja kalau yang petik merah ini udah enak deh di lidah. Iya, benar. Pahit. Pahit itu juga bisa salah satunya profil roastingnya. Gitu prosesnya. Kalau profil roastingnya itu ada yang medium, ada yang medium to dark, ada yang darkness ya kan. Nah yang biasanya yang pahit itu yang darkness, yang gosong. Tapi emang ada bang? Ada kebanyakan penduduk kita juga, masyarakat kita rata-rata banyak karena mereka sudah dari zaman dulu ya menikmatin kopi yang gosong itu. Ya kan mereka ya, terutama yang masyarakat menengah ke bawah itu rata-rata yang suka yang gosong itu. Ada juga yang suka. Tapi kalau misalnya anak-anak muda sekarang Gen Z dan milenial itu rata-rata udah mulai yang medium to dark, medium light medium. Sekarang udah mulai tenar yang agak-agak pahit. Ya. Kalau dari keempat ini bang, apa yang best seller bang? Yang best seller lanang ya. Iya. Karena kita di toko oleh-oleh itu alhamdulillah penjualannya lumayan. Nah bang, kalau untuk penjualan kita kayak mana bang pemasarannya bang? Untuk pemasarannya utama kita di toko oleh-oleh yang ada di Bandar Lampung. Gitu. Terus ada di marketplace online juga ada juga. Yang paling banyak sih di toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh ada berapa toko bang kalau di Bandar Lampung? Di toko Bandar Lampung itu sekitar 10-an lebih sih kayaknya. Kalau di retail masuk nggak bang? Di minimarket belum. Ya? Belum. Sayang tuh bang, kalau bisa masuk lumayan. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa.
Karena lumayan juga modalnya kan. Oh gitu. Karena kan konsinyasi juga ke retail kan kayak Indomaret, Alfamart juga. Oh iya dia ada tambahan. Jadi kemungkinan juga bisa harganya bisa naik juga bang ya kalau masuk Iya. retail. Bisa, kemungkinan bisa. Nanti kan karena di sana nggak bisa ngirim satu toko aja kan. Iya benar. Minimal 10 atau 5. Oh iya ada syarat mampu memenuhi berapa gitu ya. Nah kalau untuk di toko-toko oleh-oleh bang, kita biasa nyetok berapa tuh bang satu toko? Biasanya tergantung dari apa masa, kayak misalnya mau masa liburan, masa lebaran itu mereka lebih banyak. Oh iya. Kalau misalnya hari-hari biasa standar lah, kali 50, satu varian itu 50 paling gitu. Kalau ini ya ngisi ulangnya kita berapa bulan? Setiap bulan ngisi. Rata-rata sebulan sekali, ada yang kalau lagi rame 2 minggu sekali, atau gitu. seminggu sekali juga sering. Kayak mendekati lebaran biasanya sih seminggu sekali. Kalau dekat lebaran ini, dekat Setelah liburan lah lebaran, Bang, ya. Kayak tahun baru. Tahun gitu baru. Ya. Gitu. Karena orang pada nyari oleh-oleh. Benar. Datang. Apalagi dari Palembang ke Lampung kan dekat, ada tol. Iya kan? sekarang. Itu ngaruh Bang ya? Ngaruh, alhamdulillah ngaruh. Penjualan karena ada tol. Oke. Kalau di toko oleh-oleh juga lanang ini Bang yang dicari. Toko oleh-oleh lanang gold yang paling banyak. Oh. Karena memang khas Bang kayaknya Bang ya. Iya. Khas Lampung. Benar. Kalau Lampung belum nyobain kopi lanang itu belum lanang Bang. Belum lanang. Kadang ada nanya kopi perempuan ada enggak? Ada. Pak tunjukin aja yang gold nih, karena dia lebih soft kan rasanya. Nah kalau harga Bang, kisaran berapa Bang? Setiap varian? Setiap varian kalau untuk di harga di toko sih lumayan mereka ngambilnya. Ada yang 20 sampai, ada yang 18 sampai 20.000, ada yang 23.000 gitu. Untuk ukuran berapa sih Bang? Ini 100 gram. 100 gram. Oh, kalau premium berapa Bang kalau di toko? Kalau di toko itu premium sekitar 18 sampai 20 ada yang ngejualnya. Oh, masih masuk lah Bang. Tapi kalau menjadi reseller bisa lebih. Mantep nih Bang. Iya. Kalau yang gold? Yang gold mereka 20 ke atas. Yang lanang sekitar 23-an ke atas. Oh, masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Masih terjangkau kalau dengan harga bahan baku yang sekarang gitu kan. Karena ada beberapa brand di atas itu Bang harganya. Iya. Saya juga kan sering juga tuh. Biasanya saya beli di retail, di minimarket kan ada juga. Tuh 100 gram bisa ada yang biasa, yang premium lah. Biasanya ada harga yang udah di atas 20. Benar. Ini termasuk murah lah. Benar. Mantep nih. Kita biar cepet aja muter. Ini pilihan yang tepat lah buat kopi. Iya, biar kan? Semua orang bisa menikmati kopi Lampung. Kadang kan ya daripada beli kopi-kopi yang biasa kan, kalau harganya selisihnya sedikit mendingan kopi. Benar. Ini kita fresh murni kopi Lampung, Robusta Lampung. Karena kalau yang di warung kan biasanya campuran Bang, campuran jagung. Iya, banyaknya seperti itu. Nah Bang, tantangan sendiri Bang, tantangannya di bisnis kopi di Lampung, apa Bang yang kita hadapi? Untuk akhir-akhir ini sih kemungkinan karena terutama beberapa tahun kemarin ya, jadi trennya naik untuk kopi. Harga kopinya. Tren naik, terutama di kafe, terus tuh di produsen, terus beberapa ini juga dari perusahaan CSR segala macam dan Pemkot mereka menyalurkan bantuan mesin juga, jadi semakin banyak juga produsen. Oh iya. Nah itu tantangannya sih. Jumlah pelaku bisnisnya semakin nambah. Banyak. Iya. Semakin banyak pelaku bisnisnya. Karena memang kopi ini kan mudah. Iya. Ya kan, nggak perlu resep-resep yang sulit-sulit. Karena memang minatnya juga banyak kan Bang. Kalau bikin kue kan resepnya sampai selembar gitu. Kalau kopi itu 2 baris aja resepnya. Yang penting manggangnya bener aja. Nah. Tapi memang dalam proses itu yang jadi kunci apa rasanya di mana itu Bang? Di hulu. Di hulu. Di petani. Oh. Nah, itu sebenarnya yang kunci utamanya dia 80% itu di memang kualitas bijinya itu Bang. Iya, kualitas bijinya di petani. Karena untuk di proses di roastingnya itu paling sekitar 10 sampai 15%. Nah, sisanya itu baru di penyajian. Baru tergantung pemanggangan, penggilingan. Benar. Jadi kalau misalnya kualitas bahan bakunya udah bagus, diproses dengan yang mesin yang bagus dan disajikan dengan diseduh dengan yang teknik penyeduhan yang bagus, sama lebih enak. Jadi kalau bijinya udah bagus,
apa produksinya juga lebih mudah lah bang ya. Ya benar. Dapetin rasanya. Dapetin rasanya lebih mudah. Karena kalau misalnya yang bahan bakunya jelek, kita ngotak-atiknya suhunya harus berapa nih agak susah nih, terus apalagi misalnya nggak seragam nih, dapat bijinya nggak seragam harus kita ayak dulu kan. Kalau misalnya ada yang besar ada yang kecil campur jadi satu, nanti matangnya nggak rata. Ada yang kecil tuh bisa matang duluan ya kan, yang besarnya agak matangnya setengah matang misalnya, itu kan nggak pas rasanya nanti. Jadi kalau di kita ayak disesuai ukurannya masing-masing, sesuai gridnya baru. Jadi biar rasanya sama gitu. Nah bang, di awal kan kita tadi bang Ublo cerita di awal kan kita pakai alat yang biasa lah bang. Yang semi otomatis. Kapasitas produksi berapa bang? Dulu beli mesin itu yang kapasitas 5 kilo. Oh, tapi semi otomatis. Semi otomatis. Jadi harus dipantengin banget gitu. Meleng dikit gosong tuh. Oh gitu bang. Iya. Kalau dengan mesin yang baru ini kan masih agak enak karena ada timer, ada suhu ya kan. Jadi bisa dipantau. Baru dapat pakai mesin yang baru pas kapan bang? Mesin yang baru sekitar 2009 sebelum pemilu lah, hampir sebelum pemilu itu kita dapat mesin. Bulan apa ya? Desember lupa. 2019 ya. 2019. Bantuan dari Pemkot bang? Dari Pemkot Bandar Lampung. Waktu itu wali kotanya Bapak Herman HN. Jadi kita para UKM itu dibuatin grup ya, sentra namanya. Jadi di Bandar Lampung itu ada sentra kopi Bandar Lampung. Jadi semua produsen kopi bubuk yang ada di Bandar Lampung dijadi satu sama beliau. Dikasih pelatihan, terus itu dikasih bantuan mesin. Nah, alhamdulillah kita dapat. Apa nih bang efeknya sama produksi kita bang? Bantuan dari pemerintah. Bantuan sangat bermanfaat banget, terutama untuk kualitas. Gitu. Oh, gitu. Karena kan waktu itu kita ngeluh komunitas kopi ini kualitas kopinya kurang bagus karena dengan mesin yang ala kadarnya teman-teman juga waktu itu, ya, terutama yang pemula ya. Nah jadi dengan adanya mesin yang baru ini kita dapat minimal standarnya lah, standar untuk kopi bisa dinikmati. Biar. Gitu. Berarti memang ngaruh banget alat mesin pemanggang ini bang? Iya ngaruh banget. Jadi kita nggak otomatis bang ya kalau yang didapat dari Pemkot ini? Iya. Oh. Ini nggak bang, kalau untuk jumlah produksinya ngaruh juga? Jumlah produksi ngaruh tentunya kan, karena rasanya semakin enak, orderan semakin nambah. Alhamdulillah. Lebih cepat juga nggak bang? Produksinya? Iya, lebih cepat. Karena kan suhunya lebih stabil dia. Kalau yang manual dulu, ya suhunya nggak stabil. Harus dijaga ya? Karena tekanan kompornya juga beda, ya kan apinya juga. Kalau sekarang kan apinya udah stabil apinya itu. Gitu. Nah, berapa ini bang bisa kita bandingin nggak bang apa jumlah produksinya kalau sebelumnya pakai alat yang manual itu berapa, kalau yang baru berapa? Kapasitas produksinya. Ya. Kapasitas produksinya yang manual itu sehari paling 50 kilo gitu kan. Kalau ini bisa sampai 100 kilo bisa sehari. Oh, 2 kali lipat bang. Iya, 2 kali lipat. Jadi memang ngaruh banget ya. 100. Cuman ya paling untuk 100 lah. Kalau habis itu harus diistirahatin. Namanya mesin panas. Benar. Muai dia. Manusia aja butuh istirahat bang. Benar. Apalagi mesin. Iya. Itu juga mantep nih. Sama orangnya capek juga. Iya juga. Nah, kalau sekarang kayak mana bang bisnis kopi di Bandar Lampung? Alhamdulillah semakin sini kayaknya ya itu ya, trennya semakin naik. Walaupun harga kopi sempat naik ya kan, terutama di teman-teman produsen kopi masih tetap jalan mereka. Tuh, walaupun agak berkurang dikit karena bahan baku naik kan. Oh iya. Tapi kan permintaan banyak, masih orang butuh ngopi. Iya, gitu. Karena permintaan tinggi tetap nggak paling mereka konversi paling. Supaya penjualan agak berkurang dikit karena harga sempat kita naikin kan. Karena mereka paling nyari agak murah dikit. Makin lama mereka baik lagi karena dirasa itu kan. Iya. Gitu. Kalau udah terasa mah orang nggak bakal ngabur bang. Iya, insyaallah. Nah bang, kalau kita ada tips nggak bang ngebedain kopi yang enak sama yang enggak?
Tipsnya, yang pertama sih dari aroma. Ya, kalau belum diseduh nih, kalau misalnya aromanya sudah hilang, pasti rasanya agak langu dikit ya. Makanya tips cara nyimpennya itu kalau bisa, misalnya kita beli kopi nih dari toko masih kemasan masih segel. Nah kita buka taruh di toples kaca yang kedap udara. Nah jadi biar karena kopi ini sifatnya kan nyerap bau ya kan, nyerap bau dan aromanya cepet hilang juga. Oke nih Bang Ulo, tadi kan kata Bang Ulo kan kita sekarang masih banyak penjualannya di toko oleh-oleh lokalan. Nah untuk di segmen lain Bang, kayak di online kayak mana Bang kita menjualnya? Di online kita ada di marketplace, ada di Shopee, Tokopedia, sama di TikTok. Ada semua Bang? Ada semua, alhamdulillah 1-2 ada. Karena memang pas awal-awal aja kita gencar gitu kan. Memang belum optimal Bang ya? Iya belum optimal, nanti kedepannya insya Allah dioptimalin lagi. Tapi di awal-awal lumayan ya Bang? Ya awal-awal dulu lumayan, karena kan masih semangat-semangat itu kan. Kita jualan online, karena waktu pas lokal juga masih belum banyak toko ya kan yang masuk. Jadi kita genjotnya di online waktu itu. Nah jadi sekarang udah banyak toko, ya online-nya yang belum terlalu dipegang lagi. Sayang tuh Bang. Sayang banget ya. Apalagi sekarang ini kan emang zaman orang ya mau pengen beli kopi Lampung yang nggak bisa ke Lampung kan bisa. Iya Bang. Siap. Ya. Nanti kedepannya dioptimalin lagi. Kalau medsos kita namanya apa Bang? Emang promosi gitu Bang. Kopi Naire. Kopi Naire ya. Untuk di IG Naire Kopi Lampung di IG. Untuk di toko online-nya Kopi Naire Lampung. Naire Kopi Lampung. Di Instagram ada link ini ya Bang, marketplace-nya? Ada. Kalau yang di luar Lampung yang mau beli Kopi Naire bisa cek IG-nya, ada link di bio-nya, langsung aja tuh di check out Bang ya. Oke, siap. Stok ada terus Bang ya? Insya Allah siap, ada semua. Nah, kalau keluar daerah Bang? Enggak? Keluar daerah ya itu online aja Bang. Online. Paling beberapa kafe yang ada di daerah Bandung, Cikadang, Kamsen gitu. Itu juga untuk varian mereka kan. Karena kan kalau di kafe itu macam-macam kan, ada Arabica, ada semua kopi Indonesia mereka ada kan. Jadi nggak terlalu banyak kalau untuk di kafe. Berarti memang fokusnya kita kemasan-kemasan kayak gini Bang? Iya benar. Kalau kemasan berapa aja Bang? Ini kan 100 gram. 100 gram, 200 gram. Paling tinggi 200 gram. Tapi kalau mau beli kiloan bisa Bang? Kiloan kita curah paling. Oh curah? Curah, bisa juga. Pokoknya yang beli dilayani. Tuh kalau mau beli berapa aja kiloan nggak apa-apa tuh langsung. Ya. Aman semuanya. Nah Bang, kan lagi rame harga kopi naik lah Bang. Kan salah satunya karena memang permintaan dari luar negeri itu lagi naik lah Bang ya. Benar. Termasuk Indonesia nih dapat dampaknya nih, dapat berkahnya kenaikan harga kopi. Kita udah mulai belum Bang? Untuk pasar luar? Iya. Untuk pasar luar udah mulai pelatihannya. Tapi udah. Jadi dari dinas kita udah dilatih kan untuk ekspor. Pelatihannya sudah diikutin. Insya Allah ilmunya udah dapet, tinggal jalannya belum nih. Iya, tinggal jalannya. Iya, karena untuk ekspor lumayan kan modalnya. Kan satu kontainer itu beberapa feet itu ratusan kilo, tonan kan. Oh iya, karena memang jumlah banyak. Besar ya. Sekarang kan satu truk aja bisa sampai 1 miliar. Itu biji kopi mentah loh. Satu mobil truk itu. Makanya sekarang kan kalau yang mobil bawa kopi itu di kawal mereka. Takutnya di jalan ada yang ngambil kan. Karena harganya lumayan udah kayak emas ya. Udah kayak emas. Naik terus harganya. Karena kayaknya di tingkat petani aja udah sampai 70-an Bang ya. Iya. 60.000 paling rendah. 65 paling murah. Kalau 1 ton aja udah berapa tuh kalau misalnya udah kelihatan harganya. Itu di petani Bang. Beda itu kalau di ekspor berarti harganya beda lagi. Beda lagi. Iya. Itu yang asalan, asalan. Tapi kalau untuk yang grade 1 petik merah itu udah harganya lebih tinggi lagi. Bisa 90, bisa 100 gitu. Apalagi yang Arabica 130, 120 dia. Kilo Bang. Yang di Lampung kan. Karena memang kan belum banyak di Lampung kan Arabica. Jadi harganya masih tinggi banget. Gitu. Kalau kita sendiri kopinya ambil dari mana Bang? Kita pakai 2 lokasi, yang dari Tanggamus, Ulu Belu, sama Pung Barat.
Oh, Lampung Barat. Lampung Barat. Jadi antara dua itu, karena suppliernya di dua itu. Gitu. Tapi memang dua daerah itu yang paling ingin Bang ya. Iya, untuk kalau menurut saya pribadi untuk rasa dua daerah ini yang saya suka Ulu Belu biasanya. Ulu Belu ya. Kalau Iya. nyari di pasar. Nyari kopi Ulu Belu. Dia bodinya lebih tebal kalau yang Ulu Belu dia. Oke. Nah Bang, kalau tips sendiri nih Bang, tips milih kopi Bang yang enak sama yang biasa aja kayak mana Bang? Yang pertama, kalau misalnya di kemasan lihat komposisinya dulu sih. Komposisinya. Karena kan kita lihat campuran kemasan apa enggak ya? Iya. Karena kan kita di toko itu nggak mungkin langsung ngebuka kan, berarti lihat komposisinya. Kalau misalnya ada 100%, oke, barulah itu dicoba gitu. Emang bagusnya minum kopi itu murni, karena bagus untuk kesehatan juga kan. Yang nggak campuran nantinya ya Bang. Jangan dicampur dulu. Karena biasanya ada yang enggak, kalau di bubuk ini biasanya ada yang campuran jagung, beras gitu. Oh, jagung, beras, ya bisa jadi untuk menengah ke bawah biasanya, karena mereka menekan harga ya kan. Kayak misalnya kopi-kopi yang di warung-warung, nah itu Pak, yang harganya murah-murah, kan ada yang harga berapa ya, ada yang 10.000 misalnya kan, ada yang sekilo kalau di marketplace itu ada yang sekilo 40.000, 30.000, sedangkan mentahnya aja 65.000 kan dari mana? Dari mana Bang? Nggak mungkin dia campuran, nah iya. Itu sih. Kalau udah biasa kopi murni, pasti nyoba yang kopi yang campur pasti ada rasanya. Ketahuan nih, nggak enak nih, kurang pas. Kalau dari tekstur Bang, tekstur bubuknya Bang? Kalau untuk masalah enak apa enggak tergantung karakter cita rasa dari penikmatnya. Oh gitu ya. Ada yang suka kental, ada yang suka soft ya kan. Nah kalau misalnya yang suka kental biasanya bubuknya halus. Gilingan halus itu pahit banget ya, kental. Terus kalau yang suka soft itu yang gilingannya agak kasar. Karena semakin kasar dia ekstraksinya semakin sedikit, jadi nggak terlalu pahit. Oh dia bukan ngaruh sama jenis biji kopinya Bang, kental atau enggak itu? Iya, dia dari giling halus sama jumlah kopinya. Misalnya kalau mau kental banget 1 sendok, ya kan? Kalau misalnya mau nggak terlalu kental setengah sendok, itu satu gelasnya. Berarti memang ada gilingannya itu beda-beda Bang ya? Iya. Kalau mau encer ada yang agak kopi kasar. Grindernya iya. Saya baru tahu itu Bang. Saya kira encer kental tuh robusta yang lebih kental, kan biasanya gitu. Banyak kan gitu sih Bang. Iya. Yang arabica lebih encer biasanya. Enggak, itu encer kental itu tergantung dari tingkat kehalusan giling sama kuantiti. Banyak atau sedikitnya kopi yang diseduh. Semakin banyak kopi semakin kental, semakin pahit. Nah, gitu aja. Berarti memang sama ini profile roasting. Kalau semakin gosong semakin pahit. Oh gitu. Jadi profile roasting itu ada 3 ya kan. Ada yang light, ada yang medium to light. Ada yang light, ada yang medium, ada yang dark, ada yang medium to dark juga. Berarti memang ada yang dibikin lebih pahit, dibikin gosong, sengaja gosong tapi Bang itu. Kalau untuk espresso biasanya gosong. Base espresso itu pakai kopi yang gosong dia. Dark ya, tapi rata-rata kita yang ke spray kopi itu medium to dark, jadi biar nggak terlalu gosong banget. Kalau misalnya untuk V60 yang disaring itu biasanya pakai yang medium atau light medium, jadi seger-seger asemnya masih dapat, nggak terlalu pahit gitu. Oke, nah Bang, sebelum kita akhiri, kayak mana nih Bang, kalau teman-teman di rumah ada yang mau beli kopi Naire, belinya di mana Bang? Teman-teman di rumah kalau yang mau nyari kopi Naire bisa di toko oleh-oleh yang ada di Bandar Lampung. Silakan datang aja langsung ke sana atau langsung ke media sosial Kopi Naire, bisa di IG Naire Kopi Lampung atau di marketplace ketik aja kata kuncinya Kopi Naire. Bisa ada. Kalau di rumah Bang? Datang ke rumah juga boleh. Bisa langsung di Jalan Sejahtera Gang Salak nomor 8. Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Oke Bang, terima kasih waktunya Bang Allah, sudah sharing soal kopi Lampung. Penonton di rumah kalau ada yang mau ngopi boleh. Ini ya kalau menurut saya harganya terbilang murah lah, cukup terjangkau dibanding sama yang lain. Jadi menurut saya ini jadi salah satu pilihan untuk ngopi di rumah.
Oke, cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode kongsi selanjutnya.